Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan konseling Islami. Kita menyadari bahwa seluruh problema yang dihadapi manusia menuntut adanya penyelesaian. Karena problema itu adalah sesuatu yang menghambat, merintangi dan mempersempit seseorang untuk berusaha mencapai sesuatu. Namun, karena tidak setiap problema itu dapat diselesaikan sendiri oleh seseorang individu, maka dalam hal ini ia membutuhkan seorang ahli sesuai dengan jenis problemnya. Berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh manusia telah mendorong para ahli psikologi untuk berupaya mencari penyelesaian bagi persoalan-persoalan kejiwaan yang dialami manusia dan menolong mereka dalam mengatasi kesukaran-kesukaran tersebut. Di negara-negara yang telah maju seperti Eropa dan Amerika, para ahli menumpahkan perhatian mereka dalam meneliti kepribadian dan kelakuan manusia untuk mengetahui sebab-sebab yang telah menimbulkan terseretnya seseorang itu ke dalam kesukaran kejiwaan dan berusaha menolong mereka agar terlepas dari kesukarannya itu, supaya dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan berguna serta dapat menikmati kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa yang dimaksud di sini adalah terhindarnya manusia dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan kegoncangan-kegoncangan biasa. Adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa, artinya tidak ada konflik dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia serta dapat menggunakan potensi yang ada pada dirinya seoptimal mungkin. Dengan demikian, kesehatan jiwa digambarkan dengan terwujudnya keharmonisan yang sungguh antara fungsi-fungsi jiwa itu, serta memiliki kemampuan untuk menghadapi atau menyelesaikan problema kehidupan yang dihadapi, dan merasakan secara positif kebahagiaan serta kemampuan dirinya. Sehingga dengan demikian, ia memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, menyesuaikan diri dengan orang lain dan masyarakat, serta lingkungan di mana ia hidup. Di samping mampu pula menjalin hubungan dengan Allah melalui muamalah dan ubudiyahnya sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Konseling Islami sebagai upaya rekonstruksi dan aktualisasi menggali konsep diri manusia dengan pendekatan Islami adalah wujud aktualisasi konsep Islam itu sendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa kehadiran Islam sebagai alternatif pada zaman modern ini dapat tampil sebagai tumpuan kebutuhan utama bagi umat Islam. Praktek-praktek Nabi dalam menyelesaikan problema yang dihadapi sahabat-sahabat dapat dicatat sebagai suatu interaksi yang berlangsung antara konselor dan konseli, baik secara kelompok maupun secara individual. Dengan demikian, Islam ketika itu dirasakan benar-benar sebagai kebutuhan hidup, dan peran Nabi sebagai rujukan setiap penyelesaian masalah merupakan kunci utama keberhasilan aktualisasi ajaran Islam. Sehingga asas-asas yang dilakukan Nabi dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masalah yang dihadapi sangat menentukan keberhasilan Nabi dalam membumikan ajaran Islam. Demikian juga fenomena konseling Islami di Indonesia sebenarnya telah tercermin sejak lama, yakni setua usia pesantren. Para kiai merupakan tokoh-tokoh utama yang menjadi pusat tempat bertanya masyarakat sekitarnya. Berbagai macam problema berupa persoalan ekonomi, kegelisahan, masalah jodoh, perselisihan dalam keluarga, pendidikan anak, hingga gangguan psikologis yang telah parah dihadapkan kepada kiai. Dengan demikian, individu merasa telah mendapatkan jalan keluar yang memuaskan. Jaminan Nabi bahwa Al-Quran dan Al-Hadis merupakan pedoman yang tidak akan menyesatkan telah memperlihatkan kepastian dan kenyataan dalam realitas hidup manusia. Hanya dengan berpedoman kepada kedua kitab itulah manusia akan memperoleh kebermaknaan dan kebahagiaan hidup. Dan keakraban konseling Islami dengan problema manusia dewasa ini berada pada kondisi yang sangat urgent. Karena manusia akan terbantu untuk memahami dirinya sebagai makhluk Allah yang berbekal fitrah dalam menuju pembinaan manusia muslim yang memiliki kesehatan jiwa. Bimbingan dan konseling adalah dua istilah yang memiliki hubungan yang sangat erat. Namun masing-masing istilah ini memiliki penegasan tersendiri dan pada banyak tempat kedua istilah ini selalu dirangkaikan
untuk kesempurnaan sebuah profesi. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari guru pembimbing atau konselor kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkatan perkembangan yang optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bimbingan dapat pula dipahami sebagai sebuah proses pemberian bantuan oleh seorang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, ataupun dewasa, agar orang yang dibimbing itu dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri, menjadi mandiri, dan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada pada dirinya untuk dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemandirian pada diri individu ini menjadi tujuan kegiatan bimbingan, meliputi 5 karakteristik, yaitu pertama, mengenal diri sendiri dan lingkungan. Kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Ketiga, mengambil keputusan. Keempat, mampu mengarahkan diri. Dan kelima, mewujudkan diri. Dalam definisi yang lain, bimbingan dipahami sebagai sebuah proses pemberian bantuan kepada individu yang diberikan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia dapat mengarahkan dirinya untuk dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Dengan demikian, ia dapat mengecap kebahagiaan hidupnya serta dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat dan kehidupan sekitarnya. Selanjutnya, definisi konseling. Konseling dipahami sebagai suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut sebagai konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang biasa disebut sebagai klien, yang bermuara teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Konseling dalam arti yang luas dimaknai sebagai aktivitas yang peduli kepada perubahan kepribadian dan tingkah laku individu. Ada golongan yang mendefinisikan konseling sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri. Sehingga seluruh skenario konseling merupakan hubungan antara konselor dan klien dengan menerapkan berbagai teknik untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang positif pada diri klien. Dalam konteks bimbingan konseling Islami, diyakini bahwa Al-Quran mengandung prinsip-prinsip mengenai asas-asas layanan bimbingan dan konseling. Indikasi ini terlihat dengan adanya sejumlah ayat yang tidak hanya memperhatikan kesehatan jasmani, namun juga mengenai ketenangan jiwa manusia, yang pada hakikatnya kedua hal tersebut sebagai unsur utama agar manusia dapat berkembang secara optimal. Jauh sebelum konsep layanan bimbingan dan konseling itu muncul, Islam telah menawarkan dan merealisasikan konsep layanan bimbingan dan konseling Islami yang tidak berangkat dari keprihatinan sosial yang bersifat nisbi atau berpijak di atas nilai-nilai dasar sosial dan kemanusiaan semata. Islam dalam segala macam cara pemecahan problematika kehidupan manusia justru bertitik tolak dari pandangan dasar tentang manusia dan kehidupan ini. Islam memandang bahwa manusia memiliki keterikatan dengan hukum dan aturan kehidupan dari pencipta alam semesta ini. Keberadaan manusia di bumi sebagai khalifah fil ard tentu memiliki konsekuensi yang tidak ringan untuk dapat dilaksanakan. Karena sebagai khalifah, manusia telah dibekali nafsu yang apabila tidak dapat dikendalikannya, ia dapat menghancurkan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah juga memberikan manusia akal yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menganalisis perbuatannya. Meskipun akal telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk, namun tetap saja membutuhkan panduan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul sebagai pengingat dan memberikan kabar gembira dengan dibekali wahyu. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang nyata dapat disaksikan dan menjadi sumber panduan bagi manusia dalam mengarungi kehidupan. Pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran sangat luas
yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Sebagai sumber ilmu, maka bimbingan konseling Islami sudah selayaknya mengembalikan dirinya pada nilai-nilai Qur'ani yang siap menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada konsep diciptakannya manusia sebagai khalifah fil ard.